kesepian. 6,5% dari remaja perempuan yang ada di tanah air ini mengalami yang namanya kesepian. Di mana ada penelitian kesepian itu 15 kali lebih bahaya dibandingkan merokok. Dan gue mempunyai spekulasi angka ini makin tahun akan makin naik. Kenapa? Karena yang namanya teknologi. Gue berani komentar ini mungkin satu-satunya video gue yang akan viral 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun kemudian saat spekulasi gue beneran terjadi, orang-orang pada bilang, wah ternyata beneran ya. Semua orang jadi kesepian gara-gara teknologi ini. Atau mungkin 10 tahun lah, gak ada yang tahu. Seperti yang kalian mungkin tahu, kemarin itu Apple sudah resmi meluncurkan mereka punya AR VR headset. Yang namanya adalah Vision Pro. Dan sebagai orang yang mempunyai antusiasme terhadap teknologi, gue sih berasa gue excited juga. Karena jujur aja udah berapa lama sih kita kagak melihat suatu terobosan teknologi. Apalagi kalau kita ngomongin Apple, kayaknya bosen gak sih ngomongin iPhone 12, 13, 14 segala macam. Gue pengen ada suatu teknologi yang baru yang bener-bener keren banget. Dan setelah spekulasi bertahun-tahun, akhirnya Apple resmi mengeluarkan yang namanya Apple Vision Pro di tanggal 5 Juni kemarin. Gue mau ngomongin dari sisi positifnya dahulu, dimana udah banyak banget yang bilang teknologi ini breakthrough. Dan seperti yang di reportase, Apple itu tidak memakai influencer marketing. Asumsi reportase itu benar, berarti orang-orang yang ngomongin di YouTube ini, mereka beneran berasa bahwa teknologi ini beneran breakthrough. Beneran kayak keren banget secara intuitively, kalian bisa gerakin mata kalian, bola mata kalian, bukan kepalanya kalian ya. Dan abis itu bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Berarti ini kayak iPhone moment. Pas awal-awal Steve Jobs kasih lihat dia punya iPhone, orang-orang juga mempunyai prejudice yang sama kan. Kagak ada keyboard, harganya mahal banget, siapa yang mau beli? Tapi fast forward ke 14 generasi berikutnya, ya Apple bisa dibilangin salah satu perusahaan teknologi terbesar dan yang paling profit satu dunia. Banyak orang yang komentar bahwa siapa sih yang mau beli headset ini senilai 50 juta rupiah. Dan seperti kita tahu, kalau misalnya kita ngomongin technological life cycle, dimulai dengan yang namanya early adopters kan ya. Dimana pas awal-awal teknologi itu mau masuk ke cycle-nya, butuh yang namanya early adopters. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mempunyai antusiasme terhadap teknologi. Mau itu teknologi seperti apapun, mereka mau coba. Pertanyaan besarnya, apakah akhirnya bisa masuk ke yang namanya early majority, di mana pada umumnya ada yang namanya itu chasm. Kagak semua produk teknologi berhasil melewati chasm tersebut, yaitu jurang. Di mana Apple Vision Pro ini masih awal-awal banget, dirilis masih di tahun depan, dan kita kagak tahu nih apakah akhirnya akan teradopsi secara massal. Tapi perusahaan yang menurut gue sangat bahagia mendengar Apple akhirnya mengeluarkan AR VR headset mereka adalah Meta. Ini memvalidasi bahwa ternyata kategori tersebut mempunyai sesuatu yang signifikan sampai Apple pun mau terjun ke sana. Di mana Mark Zuckerberg on the record bilang dia mendengar secara rumor doang, katanya Apple itu akan memproduksi sampai 1 juta headset. Kalian bayangin 1 juta dikali 50 juta guys, itu adalah ekspektasi Apple saat mereka rilis produk ini. So kalau misalnya gue pakai topi teknologi entusias gue berasa ini adalah produk yang sangat menarik buat gue. Tapi yang gue pengen ngomongin sesuai dengan intro gue berasa ini mempunyai dampak yang negatif banget. Gue kagak tahu berapa banyak dari kalian notice, aware bahwa presentasi Apple kemarin itu mimicking salah satu movie ternama yang namanya Ready Player One. Mirip kan? Dimana gue kagak tahu ini sengaja atau kagak disengaja. Buat kalian yang belum nonton, Ready Player One itu ada suatu science fiction yang jujur aja ceritanya itu agak dystopian sih. Kayak seakan-akan semua orang itu akhirnya bener-bener fokus ke teknologinya, kagak peduli sama sekitar ya. Which is kita kagak mau kan masa depan seperti itu kan. Dan gue bayangin kalau misalnya gue akhirnya beli, menurut gue bakal ngebantu gue banget kalau misalnya gue lagi traveling. Kalian bayangin kalau misalnya gue lagi traveling alone, gue berasa sih ini headset menurut gue menarik. Karena ya gue kagak butuh komunikasi sama kiri kanan kan. Kalau misalnya contoh di pesawat terbang, gue bisa langsung pakai headsetnya. Gue kagak harus ngerasain gue itu ada di pesawat terbang. Asumsi pengalamannya beneran seperti yang influencer ini ngomong di media sosial. Dan di presentasi ada beberapa yang bikin gue agak sedih. Contoh pas lagi presentasi acara keluarga, ayahnya pakai headset, terus dia malah videoin pakai dia punya AR VR headset.
Abis itu dia nonton lagi, dia punya memori, dia punya video di AR VR headsetnya dia. Gua agak gimana sih? Maksudnya mungkin di sini ada yang kayak berasa, bro apa bedanya bro? Mas sekarang lu juga videoin anak lu juga, abis itu lu nonton juga dari lu punya iPhone. Yang bikin gue sedih tuh karena kayak ini kan sangat isolated kan ya. Karena seperti yang gue bilang, kalau misalnya gue lagi traveling alone sendirian, menurut gue ini alat sangat menarik gitu. Tapi kalau misalkan sekarang lagi ada acara keluarga gue malah pakai headset gini, jujur agak aneh gak sih guys? Dan asumsi spekulasi gue benar, menurut gue makin lama orang itu makin sendirian, lonely. Dan gue kagak mau terdengar gue tuh boomer banget, gue orangnya sok tua, si paling tua. Gue tahu banget rasanya jadi kayak seperti kalian guys. Pas gue main kartu Pokemon pun juga dibilangin, kok ngapain sih main kartu Pokemon terus, sanalah keluar gitu kan. Main badminton, main basket. Sama juga pas gue dapet yang namanya Sega atau Nintendo, gue bener-bener pengen main, malah dimatiin sama orang tua gue, bilang nggak boleh main terus-terusan, silahkanlah keluar cari teman. So gue tahu rasanya guys, ada teknologi baru yang bikin kita senang untuk bermain, tapi orang-orang tua malah berasa ini sesuatu yang negatif. Tapi gue berasa bener-bener ada yang beda banget dari teknologi ini, karena human touch-nya udah hilang gitu. Kalau kita ngomongin kartu Pokemon, kalian harus masih ngobrol sama teman kalian. Kalau misalkan kita ngomongin Nintendo atau Sega, kalian harus mempunyai teman juga di sekitar kalian untuk buat kalian lebih antusias mainnya. Kalau misalnya semua interaksi sosial ini ada di headsetnya kalian, buat apa lagi kalian gerak? Dan berarti apa yang ada di film WALL-E beneran ternyata manusia duduk doang dan abis itu lihat VR headset. Berarti WALL-E itu adalah dokumenter, bukan animasi. Dan dari tadi kita baru ngomongin hardware-nya doang lu guys. Belum kalau akhirnya Apple bisa mengamplifikasikan dia punya AI, yaitu Siri. Apa yang kalian lihat di Iron Man, kalian bayangin, itu akhirnya bisa kalian rasakan juga. Semua pekerjaannya kalian bisa si Jarvis yang bantuin kalian kerjain. Jelasnya gue tahu ada sisi positifnya, dimana akhirnya semua orang mempunyai akses ke mereka punya virtual assistant. Harusnya secara logika manusia itu semakin produktif. Sisi negatifnya berarti makin lama orang itu individualismenya makin lama makin tinggi. Belum kalau kita ngomongin salah satu film science fiction yang menurut gue mengkhawatirkan, yaitu adalah Her, dimana akhirnya orang bisa menjalin hubungan dengan AI. Di video kali ini gue pengen mengekspresikan gue punya kesenangan. Akhirnya Apple mengeluarkan sesuatu yang baru untuk mereka, tapi juga kekhawatiran dimana ngomong apa adanya. Kalau misalnya kita secara makro kan, yang namanya global mental health sedang mengalami krisis. Dan banyak orang mengkorelasikan dengan makin lama orang itu makin connected dengan yang namanya internet, media sosial. Agak ironis ya, orang itu semakin terconnected malah semakin berasa kesepian. Tapi kalau kita benar-benar coba rasionalin, emang iya sih ya, biasanya orang yang makin banyak teman makin kesepian kan ya. Justru orang yang mempunyai teman yang dikit-dikit itu yang bikin mereka itu berasa mereka tuh nyambung. Dan itu yang gue pengen ekspresikan lebih di video ini, yaitu adalah gue punya kekhawatiran. Apakah benar gue punya spekulasi 5-10 tahun kemudian dimana udah ada Apple Vision Pro X dan membuat orang-orang makin males bergerak, makin males bersosialisasi secara nyata, dan amit-amit beneran kejadian seperti yang kayak di WALL-E ataupun Her. Gue yakin semua warga kreatif yang nonton video ini kagak pengen dong kita masa depannya seperti film Her ataupun WALL-E atau bahkan Ex Machina. Do you want to be with me? Itu aja video essay gue hari ini. Apakah kalian pengen beli kacamata Apple senilai 50 juta? Atau kalian kagak mau beli sama sekali? Atau kalian mau beli? Kalau misalkan akhirnya brand-brand lain, contoh mungkin Xiaomi, Samsung bikin yang versi 2 atau 3 juta ya, kalian tetap mau beli? Apa tuh komentar kalian terhadap Apple headset ini? Apakah mungkin gue punya spekulasi kesepian makin ekstrim? Atau menurut kalian gue yang terlalu berlebihan? Yuk kita berdiskusi di kolom komentar. Jujur di video ini semua adalah spekulasi, kecuali kalau misalnya kalian mau membutuhkan yang namanya website gratis yang bener canggih banget, kalian bisa cobain deh, namanya lnk.id. Dimana di website itu kalian bener bisa langsung jualan, kalian punya digital product, jualan kalian punya appointment, bisa jualan affiliate. Kalau misalkan kalian butuh jasa pembuatan website yang gratis dan canggih, buruan cek lnk.id. Bisa juga Instagram shopping guys, buruan. Itu aja, jangan lupa like sama subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.
You know, the fundamental problem here is that headphones are a miraculous thing. You put on a pair of headphones and you get the same experience you get with a great pair of speakers. There's no such thing as headphones for video. There's not something I can carry with me that I can put on and it gives me the same experience I get when I'm watching my, 50-inch plasma display at home. Until somebody invents that, you're going to have these opposing constraints. Thank you.